RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Mik, tinggal di Pondok Gede. Iya. Mana mic-nya? Coba Ibu cerita gimana sampai sini. Gimana ceritanya bisa sampai RDAY? Apa? Iya. Awalnya saya Deketin mic-nya. Awalnya saya lihat di Facebook itu, terus kenal dengan Pak Budi Darmanto. gitu. Sebetulnya sudah lama pengen konsultasi ke sini, pengen silaturahim ke sini gitu. Cuman kan waktu itu saya masih ngajar. Saya pensiunan guru TK. Pensiun tahun 2023. TK-nya negeri swasta? Saya negeri. TK-nya negeri? Bukan, iya. Gini, dulu saya PNS boleh ngajar di TK swasta. Berjalannya waktu, ada program baru, saya harus pindah ke TK negeri atau ke SD negeri. Gitu. Terus saya waktu itu di Pondok Gede itu belum ada TK negeri. Akhirnya saya dipindah ke SD negeri. Pindah, begitu ada TK negeri, saya pindah ke TK negeri. Udah itu berjalannya waktu, situasi kondisi keuangan saya ya morat-marit gitu, Pak Haji. Berjalannya waktu saya suka ngobrol sama Pak Budi itu. Budi Darmanto. Iya, Pak Budi Darmanto. Jadi sering ngobrol, ya udah datang aja gitu. Cuman kan waktu itu waktu saya belum bebas. Sebab masih ada ikatan ngajar kan dari pagi. Nah, selain itu ngurusin suami yang sakit gitu kan. Aduh Pak Budi, mohon maaf saya belum bisa gitu. Nah, baru hari ini saya tanya Pak Budi bagaimana ini kalau nominalnya segini belum punya. Ya udah ada privat rombongan segini gitu. Oke, saya bilang bismillah, saya usahakan saya datang ke sini ini Pak Haji gitu. Jadi janjian Pak Budi Darmanto di mana? Saya sih nggak janjian Pak. Oh enggak. Cuman telepon-teleponan. Telepon-teleponan. Oh iya. Kebetulan anak saya tinggal di perumahan Dramaga. Dramaga apa? Dramaga Pratama, DP. Pokoknya yang angkatan itu loh Pak. Oh iya. Ada pokoknya di situ ada angkatan darat, pokoknya di situ perumahan angkatan lah gitu. Kebetulan anak saya yang pertama kan kuliahnya di IPB. Yang nomor 3 di IPB juga gitu. Jadi saya sedikit banyak tahu wilayah Dramaga gitu. Terus saya ngajak ini pembantu saya, Mak, yuk kita jalan-jalan ke Bogor naik kereta inilah gitu. Terus turun di Bogor. Akhirnya tadi pagi itu naik kereta Pak. Turun di Bogor. Turun di stasiun. Dari Bogor naik Grab. Ya cuman nggak nyampe sini. Itu kan ada yang longsor. Muter. Jadi dia nggak mau Grabnya Pak. Oh. Saya turun dari itu naik Gojek ke sini. Oh, turun di Cikampek. Nggak tahu pokoknya yang di tempat longsor lah tadi gitu. Jadi tadi mesen Grab saya dengan pembantu saya gitu. Terus saya bilang nyambung ke sini naik ojek. Iya betul. Tadi nyampe sini pas jam 12. Oh jam 12. Ya saya dari rumah jam 7 kebetulan hujan. Mak pokoknya bismillah hari ini saya harus sampai RDAY, bagaimana caranya temenin saya gitu. Ya alhamdulillah nyampe tadi pas jam 12 sampai sini ngobrol lah dengan bapak yang di informasi. Ya betul gitu. Jadi Bu daftar private tadi jam berapa? Jam 3 kali ya? Kok saya diinformasiin jam 3? Saya tungguin tadi dari jam 12 apa nggak ada tamu. Biar nggak ada tamu tadi saya mau ke Jakarta tadi. Tadi saya dapat informasinya baru jam 3, setengah 4. Tadi saya sebelum lohor, pokoknya nyampe sini Pak saya sholat. Terus saya
sampaikan pondok-pondok saya mau ini begini-begini gitu. Terus kata beliau, Bapak belum jawab Bu gitu. Oh, Gitu. Jadi baru sore ini jawab gitu, itu barusan gitu. jadi permasalahan ibu apa nih jauh-jauh datang ke RDAY dari Ini Pak, Jakarta? gini Pak Haji, gimana ya Pak? Anak berapa semuanya? 3. Nomor 1 laki perempuan. Nomor 1 laki. Tinggal di mana? Dari tahun 2000 anak saya itu dapat beasiswa ke Jepang. Sekarang Tinggalnya di mana? di Jepang. Di Jepang. Mantu, anak, Di Jepang. cucu di Jepang. Nomor 2 laki perempuan. Nomor 2 perempuan. Tinggal di mana? Ini yang di Pondok Gede dengan saya. Oke. Itu ya itu satu itu tujuan saya Pak Haji. Anak saya udah umur 36, gadis, belum punya suami. Oh iya. Nomor 3 tinggal di mana? Nomor 3 tinggal di dekat rumah sakit Cisalak. Rumah sakit Cisalak, Bogor. Iya, kebetulan mantu saya dinasnya di rumah sakit apa ya Pak? Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Laki, perempuan, perempuan. Nomor 3 perempuan. Iya, betul. Jadi yang nomor 2 ini dilangkahkan gitu. Sama yang nomor 3. Yang nomor 3 sudah married, kebetulan mantu saya dinasnya di rumah sakit Muwardi apa? Pokoknya daerah Bogor. Bogor deh gitu. Oh. Terus itu satu, anak gadis saya belum punya jodoh, belum dapat jodoh. Umurnya 36. Lahiran 90 iya. Jadi Februari besok. Iya. Ini Februari ini. Ya. Tuh, nomor 1 itu. Yang pertama itu. Terus hajatnya banyak ya Pak. Gimana ya caranya? Nggak apa-apa, apa aja. Saya gini Pak Haji. Saya dulu 2003 dapat pensiun. Terus ada temen gini, buat modal gitu kan. Buat modal nanti dibagi hasilnya gitu. Tapi berjalannya waktu udah sekian tahun ini, Ya. saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat, saya datengin ke rumahnya gitu, ibunya ini ada, cuman ngeliat aja gitu, saya nggak dibukain pintu gitu. Ini caranya bagaimana biar uang saya itu kembali gitu. Oh nggak mungkin, udah nggak mungkin. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalau ibu ngejar uang itu, ibu masuk neraka jahanam. Tapi kalau ibu ikhlasin uang itu nggak ibu tagih, ibu masuk surganya Allah. Tinggal pilih aja, ibu mau nagih masuk neraka jahanam atau ibu lepasin, ibu masuk surga. Itu kenapa pilihan itu begitu Pak Haji? Karena ibu udah melanggar sama Allah. Ngapain orang dikasih investasi? Semua orang kalau dikasih duit semuanya pada kabur. Semua orang kalau kita investasiin semua pada kabur. Dari itu pribadi maupun perusahaan. Jadi kalau kita punya duit nih, ibu invest di perusahaan, itu siap-siap duit ibu dibawa kabur. Ibu investasi ke pribadi, siap-siap duit ibu dibawa kabur. Itu udah hukum alamnya begitu. Jadi kalau kita punya duit, ya investasi sendiri. Jangan sekali-kali investasi ke perusahaan atau ke orang lain. Siap-siap dibawa kabur. Makin ibu banyak nanya, makin banyak ibu penyakitnya. Makin ibu nanya, makin ibu cepat mati. Jadi gimana? Legowo, lepasin. Nanti diganti sama Allah 10 kali lipat dari yang ibu duitnya dibawa lari sama si bangsat. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita punya duit, jangan sekali-kali investasi ke perusahaan. Jangan sekali-kali investasi ke pribadi. Karena siap-siap duit kita dibawa kabur. Kalau ibu nagih, ibu masuk neraka jahanam. Tapi kalau ibu gak nagih, ibu masuk surganya Allah. Baik itu perusahaan maupun pribadi, emang udah hukum alamnya begitu. Misalkan ibu taruh di koperasi titik-titik, siap duitnya macet. Taruh duit di investasi ini, siap duitnya macet. Investasi multi level marketing, siap duitnya ibu macet. Investasi di orang pribadi, siap duitnya macet. Karena itu namanya si bangsat. Kalau ibu tagih, masuk neraka jahanam.
Tapi kalau ibu nggak tagih, ibu masuk surganya Allah. Tinggal pilih aja. Saran saya sih, lupain, legowo, lapang dada. Nanti Allah akan ganti 10 kali lipat minimal. Minimal 10 kali lipat. Kalau ibu nagih, dia nggak akan bayar. Ibu jadi pikiran. Ibu nagih, dia nggak akan bayar. Jadi pikiran. Ibu nagih, dia nggak akan bayar. Ibu jadi pikiran. Akhirnya umur ibu pendek. Karena sakit-sakitan mikirin itu. Lebih baik legowo. Lepasin aja itu harta. Karena harta nggak bakal dibawa mati. Udah biarin aja dia yang bawa mati itu. Harta kita. Nanti dia masuk neraka jahanam. Ibu masuk surga. Pilihan saran saya sih pilihan ibu yang itu. Kalau ibu setuju. Kenapa? Sebelum ibu dibawa kabur duitnya sama investasi. Sama orang itu. Udah saya duluan yang dibawa kabur duit saya. Sampai hari ini duit saya nggak ada yang pada balik. Satu pun. Tapi alhamdulillah umur saya masih panjang. Dan yang bawa kabur duit saya udah pada mati satu-satu. Tinggal 3 orang doang yang belum mati. Dia lagi menuju ajalnya. Iya, ini awalnya Deketin mic-nya. awalnya gini Pak Haji, saya dapat dana pensiunan itu kan. Terus oh dia ini mulu, nanti ini invest saya di susu kambing Etawa itu. Janjinya begitu. Iya. Gitu. Banyak bu orang pada nakal. Jangankan susu kambing Etawa. Ada yang jual investasi 1 juta. Investasi 10 juta. Ternak burung puyuh. Ternak investasi 1 juta. Ternak burung puyuh. Ternak 1 juta. Ternak kambing. Investasi 1 kambing nanti setahun dapat. Ternak ayam petelur. Investasi jual beli besi bekas. Bodong semua itu Pak. Bodong semua. Investasi jual beli besi bekas. Bodong semua. Mafia semua. Bangsat semua. Setan semua ya Pak. Setan semua betul. Investasi jual beli besi bekas. Kebetulan saya punya sekolah TK Pak. Mana mic-nya nggak denger gue. Ya maaf. Kebetulan saya punya sekolah TK. Itu ya gitu orang tua murid datang nanti saya setiap bulan saya bagi buat nambahin gaji guru-guru gitu. Betul. Tamu RD juga gitu bu. Saya tergiurnya, Investasi Pak Haji nanti hasilnya bisa buat anak yatim. Buat sedekah anak yatim. Investasi jual beli besi bekas. Jual beli besi bekas. Investasi jual beli besi bekas. kalau gitu, terima kasih itu. Ibu lebih baik lupakan saja. Biar nanti yang ngelola investasi ibu masuk neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Ibu masuk surganya Allah. Amin. Kalau ibu nagih uangnya, ibu masuk neraka jahanam. Dan ibu akhirnya kepikiran lebih baik ibu legowo, lapang dada. Nggak akan dibalikin bu sampai dia mati. Tapi bonusnya kan nanti dia rumah tangganya cerai. Kawin sama suami yang kedua cerai. Kawin sama suami yang ketiga cerai. Kawin sama suami yang keempat cerai. Kawin sama istri yang kedua cerai. Kawin sama istri yang ketiga cerai. Kawin sama istri yang keempat cerai. Investasi banyak bu. Jadi ibu jangan tagih. Ada tamu saya investasi di Bandung. Investasi. Sama juga bu, nggak akan balik. Ini di Jakarta banyak sekarang investasi jual beli besi bekas. Nawarin, mau gak investasi jual besi bekas? Bagi hasil sekian. Bagi hasil. Iya. Itu namanya si bangsat. Lagi nyari mangsa. Bangsat lagi nyari mangsa. Iya. Jangan. Udah, ibu lebih baik iya. Ini udah yang itu udah Lebih baik tinggalin bu. Pokoknya kalau ada orang yang mendekat ke kita. Nawarin investasi ke kita. Ibu lebih baik ambil langkah 1000. Jangan didengerin. Kalau bisa ibu langsung telepon polisi. Suruh nangkep dia gitu. Lebih baik ibu ya, terima kasih. tinggalin dia. Ya Ibu udah. makan risol aja kayak gini nih bu nih. Risol nih nyelesain Terima kasih Pak masalah. Haji ya. Tuh. Lanjut ya Pak Haji ya. Saya nggak nawarin ibu basa-basi. Kalau saya nawarin ntar ibu makan saya nggak makan. Jadi basi ya. Jadi basi. Lanjut ya Pak Haji ya. Lanjut. Nah terus gini Pak Haji, saya kan pensiunan masih
Bismillah ya Pak Haji, mudah-mudahan paling sehat. Saya pengen usaha gitu. Sekarang ibu udah tua, umur ibu udah 63. 63. Ibu kalau masih investasi dunia, ibu masih ibadah dunia, ibu nggak takut besok kalau umurnya. Iya. Lebih baik ibu investasi akhirat, lebih baik ibu sedekah, lebih baik ibu ibadah akhirat, baca Quran. Udah itu aja. Jadi kalau siang ya tidur, kalau malam ya baca Quran seperti Maryam. Gini Pak Haji. Sekarang ibu Gitu ya. nyekolahin anak tinggi-tinggi udah di Jepang tinggal, beasiswa tinggal di Jepang. Apakah dia ngirimin ibu setiap bulan 100 juta? Enggak, hanya sekedarnya aja. Jadi ibu mendingan sekarang ngurusin buat diri ibu sendiri. Buat tabungan besok dikubur. Besok dikubur kekal abadi. Selamanya. Kalau di akhirat paling cuma 100 tahun. Saran saya, ibu udah tinggal ibadah akhirat. Investasi akhirat. Investasi akhirat itu sedekah. Kalau ibadah akhirat itu baca Quran. Iya, cuman saya masih bingungnya masih banyak utang gitu loh. Utang itu yang ngurusin Allah, yang nyairin Allah, yang lunasin Allah, bukan urusan ibu. Sekarang ibu meninggal nih, bentar lagi ibu meninggal. Nanti Allah yang nyelesain utang ibu, wasilanya lewat siapa aja. Gak usah takut, kok malah takut. Gak boleh. Utang tuh cair dari Allah, lunas karena Allah. Yang wasilanya lewat mana aja. Utang bisa dari bank, utang bisa dari rentenir, cairnya dari rentenir, cairnya dari bank, cairnya dari pihak ketiga. Nanti lunasnya juga dengan caranya Allah. Karena kan ibu tahu gak bengkel ketok magic? Boleh gak cara kerjanya bengkel ketok magic diintip? Nggak boleh. Bengkel ketok magic cara kerjanya nggak boleh diintip. Betul. Masa cara kerjanya Allah pengen diintip? Saya mau usaha. Usaha apa kata Allah? Kamu umurnya udah 63. Dari 0 hari sampai umur 63 kamu ngurusin dunia aja. Akhirnya minus utang. Kamu dari 0 sampai umur 63 ngurusin dunia aja. Betul. Akhirnya ditipu. Ya. Kenapa nggak sekarang di 63 sampai mati kita investasi akhirat dari 0 sampai 6, dari 63 sampai mati kita ibadah akhirat. Jangan ibadah dunia. Kalau ibu bisnis ibadah dunia saya nggak setuju. Lebih baik ibadah akhirat. Kalau ibu ibadah akhirat bisa buat dunia dan akhirat kekal abadi. Tapi kalau ibu ibadah dunia Enggak juga bisa buat dunia, enggak juga bisa buat akhirat. Contohnya, ibu nanam padi. Alhamdulillah tuh, keluar padinya, keluar pohon genjernya, keluar tututnya. Tapi kalau ibu nanam rumput, apa yang diambil? Enggak ada. Yang ada malah semak belukar. Udah, ibu paksain ibadah akhirat. Baca Al-Quran setiap malam. Dari jam 00 sampai azan subuh. Nanti dapatnya dunianya dapat. Herannya 10 miliar tiap bulan. Akhiratnya nanti dapat. Di akhirat di dalam kubur terang. Di akhirat masuk surga. Karena ibu usia, katanya di RD ada ilmu duit datang sendiri. Baca Quran. Siapa yang udah meraktekin? Maryam. Keponakannya Nabi Zakaria. Dia duduk di singgasana di mi'rajnya. Hanya baca Quran, sholat. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Baca Quran 12 juz. Sedekah subuhnya gak bolong. Sedekah Jumat Barokah gak bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah gak bolong. Sholat tobatnya 68 kali gak bolong. Sifat 18 gak dilanggar. Maryam semuanya dipenuhin sama Allah. Nah mau saya ibu kayak Maryam. Jangan seperti titik-titik Maryam, saya nggak setuju. Iya, itulah Pak Haji, saya belum bisa fokusnya. Saya masih banyak utang itu tadi. Yang Terserah pilihan ada sama ibu, nggak ada sama saya. Lo mau ngurusin bisnis boleh, gue ikutin. Lo mau baca Quran boleh, gue dampingin. Itu aja pilihan ada sama ibu. Ngapain gue maksain? Saudara bukan, temen bukan.
Tetangga juga bukan, kenal juga barusan. Bebas. Saya ngikut ibu aja. Kebetulan saya punya usaha mie ayam jamur ini, jadi gimana Pak? Ya udah dijalanin aja terus, tapi jangan fokus. Fokusnya baca Quran. Iya, gitu. Mie ayam jamur tetap aja. Jalan ya. Kayak saya nih, ternak kuda. Saya terus ini ternak kuda. Besok kita impor kuda 5 ekor. Satu kuda harganya hampir 2 miliar. Kita impor 5 kuda besok. Betina, jantannya kita udah punya. Namanya Kismo. Kalau ibu tahu kuda terkenal di Indonesia namanya Kismo. Satu-satunya kuda terkenal di Indonesia. Tingginya 1 meter 80 cm. Satu-satunya kuda terkenal di Indonesia namanya Kismo. Itu kudanya milik saya. Itu kalau ngawinin bayar 70 juta per ekor. Bawa betinanya ngawinin sama jantan saya Kismo. Bayar 70 juta. Namanya Kismo. Kismo. Ya betul. Itu kuda kita. Nah saya lagi masukin nih sekarang kuda dari Belanda. 5 ekor. Satu kuda harganya 2 miliar. Betina. Iya tapi kuda dia banyakkan kuda saya daripada Irfan Hakim. Irfan Hakim kudanya cuma recehan. Iya betul. Dia punya kebo tapi kebonya banyakkan kebo saya. Kuda banyakkan kuda saya, dia cuma punya berapa ekor. Iya betul. Jadi ibu pikirin akhirat aja, ibadah akhirat. Kalau ibu memang udah bikin mie ayam jamur, terusin. Tapi baca Qurannya harus 12 juz. Iya sebab saya hasil dari situ Pak Haji, saya bisa buat gaji guru saya. Kan kebetulan saya punya murid kan subsidi silang. Ada yang mampu, ada yang enggak gitu. Yang mampu bayar sekian, yang enggak mampu. Jadi ada nego gitu loh Pak Haji. Bu, benar dari dagang mie ayam bisa buat gaji guru. Itu menyakitkan Allah. Karena Allah pikir ibu mati juga, itu guru tetap hidup. Ibu gak boleh ngomong begitu. Saya dari usaha mie ayam bisa gaji guru. Jangan, berarti ibu Tuhan kecil. Gak boleh. Jadi ibu diem aja. Diengkin mulutnya di plester. Biar gak Allah gak sakit hati. Jadi sepertinya tuh guru itu bergantung sama ibu. Jangan. Itu yang bikin ibu jadi miskin. Nyaingin Allah dong. Berarti lu nyaingin gue dong. Padahal kan kalau kamu mati juga itu guru kan tetap hidup gue gaji. Dari herannya dia pindah ke TK ini, pindah ke TK ini. Jangan. Jadi ibu walaupun yang gaji ibu diem cangkemnya. Ya. Terima kasih. Gak boleh. Mohon maaf. Keceplosan. Kan kita kadang suka keceplosan. Iya nih kalau mie ayam saya jalan kan saya bisa gaji guru. Kalau mie ayam saya sepi gimana nih guru-guru kan tanggung jawab saya. Disitulah Allah jadinya sedih. Kata Allah kok jadi tanggung jawab kamu? Jangan berarti gue gak berperan dong kata Allah. Nyambung gak maksud saya? Masuk logika gak? Iya. Nah itu. Betul. Jadi gak boleh nyakitin Allah. Gak boleh kan kita lagi minta barokahnya Allah. Kan kita lagi minta ridhonya Allah. Kan kita lagi mau minta itu sabdanya Allah bahasanya. Tapi kita nyakitin dalam arti kata gini. Nanti kalau mie ayamnya enggak muter, mie ayamnya enggak menghasilkan, nanti saya jadinya enggak. Saya gaji terlambat. Iya betul, nggak boleh. Mohon maaf ya. Jadi ibu tetap mie ayam jalanin aja. Ya. Tapi itu nggak prioritas. Yang prioritasnya Allah. Apa tuh prioritasnya? Baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab sucinya kita. Harus kita baca. Dulu kita baca Al-Quran itu di bulan Ramadan gencar-gencarnya. Sekarang janganlah setiap hari. Iya. Gitu. Terima kasih. Terus apa lagi? Itu satu itu tadi anak saya belum Allah kasih jodoh. Kalau dia mau pakai ilmu RDAY, suruh pakai celana dalam laki-laki kebalik. Kalau dia nggak setuju ilmu RDAY, ibu pakai celana dalam laki-laki. Niatin untuk putrinya naik ke pelaminan tahun ini. Gitu aja. Begitu. Iya. Celana dalam kaki. Berarti itu baru apa? Lawan jenis baru. Oh yang baru. Kalau ibu mau irit pakai celana dalam suami ibu. Kebetulan suami saya itu
Pak Haji. Minta cari dalamnya yang udah 100 tahun yang lalu ada gak di rumah? Yang bekas. Daripada beli yang baru. Suami saya, ini jadi cerita. Iya. Saya pernah putus sama suami ini sekian tahun. Waktu anak-anak masih kuliah, masih ini, nah ini suami kabur nggak tahu kemana. Tahun 2001 minta balikan. Suami? Iya. Saya pikir saya kasihan gitu kan. Biarpun bagaimana itu bapaknya anak-anak saya gitu. Terus waktu itu anak saya yang masih belum married ini nentang gitu loh Pak Haji. Nanti kalau bapak kembali mama kesiksa begini gitu. Terus saya kasih tahu, ya biarpun sejahat apapun kan itu bapakmu. Gitu. Akhirnya saya terima 2021 kemarin. Begitu saya terima, itu tadi pikiran saya kan udah tua lah gitu. Kalau kan dulu orang proyek, kalau kamu kembali ke proyek, tenaga fisikmu udah nggak mampu. Sekarang kamu ini aja, kamu ngerti mesin mobil, kamu jual beli, ada untung sedikit-sedikit, ini saya bilang yang penting muter. Tapi nggak jalan Pak Haji. Ucapan adalah doa. Kamu kan bisa mesin. Kamu kan udah tua, fisik kamu nggak kuat. Ucapan adalah doa. Kamu kan udah tua, fisik kamu nggak kuat. Kamu jual beli mobil aja kan ada untung sedikit-sedikit kan bisa buat muterin. Kejadian bener, dia udah tua, sakit-sakitan. Dan muterinnya untungnya kecil. Harusnya ibu ngomong, kamu kan udah tua, jangan, kamu kan masih muda. Kamu kan masih gagah, padahalnya dia udah peot. Nanti kamu jual beli mobil, nanti kamu bisa untung besar, bisa kaya raya. Jadi yang diomongin sepanjang kita pembicaraan, omongannya positif aja, positif aja, positif aja. Ibu banyak negatifnya. Kamu kan sudah tua, itu negatif tua. Muda positif. Kamu kan udah lemah, itu negatif. Kalau yang positif kuat. Nanti kamu untungnya sedikit-sedikit kan ada untungnya kecil-kecil. Itu negatif. Yang positif tuh untungnya besar-besar. Jadi ibu tuh banyak lobangnya kejeblos. Jadi akhirnya kejadian. Kedua. Anak perempuan, anak laki-laki yang hobinya menentang orang tua tidak akan nikah sampai tua. Anak perempuan yang menentang bapaknya, anak laki-laki yang menentang ibunya, pernikahannya seumur jagung, umurnya pendek, itu udah dari sononya. Nah, anak ibu tadi yang perempuan sudah tidak setuju nih ibu nikah lagi sama bapaknya. Padahal itu kan bapak kandungnya dia. Dia tuh nggak sepaham sama bapaknya. Nah itu yang bikin anak ibu nggak akan kawin sampai tua. Untung ibu ngomong. Dengan ibu cerita kita udah ambil. Tapi tenang, itu ada tolak balanya. Ya betul? Coba kalau dia nggak ngomong. Nggak bakal kawin sampai kapanpun. Walaupun ibu udah praktekin ilmu RDAE nggak bakal bisa kawin. Kenapa? Karena si anak ibu yang nomor 2 itu pernah hatinya sedih. Lihat kelakuan bapaknya. Jengkel sama bapaknya. Iya. Anak perempuan yang jengkel sama bapaknya tidak akan kawin sampai mati. Bahkan sampai akhir hayatnya. Tapi ada tolak balanya gak? Ada. Banyak perempuan-perempuan zaman sekarang perawan tua. Tidak akan nikah sampai mati. Kenapa? Karena dia pernah benci sama laki-laki. Salah satunya siapa laki-lakinya? Bapak kandungnya. Salah satu siapa laki-lakinya? Pamannya, iparnya, sepupunya. Ada gak tolak balanya? Ada. Ada lagi? Anak saya yang nomor 2 itu melihat kelakuan bapaknya memperlakukan saya. Iya sakit hati. Iya. Sedih gitu. Iya, tapi kan dia akhirnya bonusnya dari Allah gak bakal kawin sampai mati. Mamaku jadi tulang punggung gitu loh Pak. Gak boleh dong. Jadi sedih anak saya. Iya gak boleh. Itu pantangan. Anak perempuan tidak boleh jengkel sama lawan jenis. Bapak kandungnya, pamannya, kakeknya,
siapapun nggak boleh. Bonusnya orang perempuan yang suka jengkel sama lawan jenis, temannya, sahabatnya, tidak akan nikah sampai mati. Gimana caranya kalau pengen mau nikah? Harus ada tolak balaknya. Kan banyak anak-anak zaman sekarang, ibu coba lihat di seluruh Indonesia. Perawan tua banyak, nggak akan kawin. Sampai kapanpun nggak akan kawin. Kalaupun dia kawin, umurnya pendek, nggak akan panjang. Kawin lagi yang kedua, umurnya pendek, nggak akan panjang. Kawin lagi umur yang ketiga, nggak akan panjang pendek. Nanti dia kan punya anak perempuan. Anak perempuannya perawan tua. Sampai mati nggak akan kawin. Jadi ibunya kawin cerai, anak perempuannya tidak akan kawin sampai tua. Kenapa? Ya itu tadi, karena jengkel sama lawan jenis. Tapi tenang, ada tolak balaknya. Ada lagi? Nah, ini suami saya sekarang kan Mana mic-nya? Nggak dengar gue. iya. Mic-nya. Sekarang ini suami saya hidup sendiri di Solo. Di Solo? Ya, dengan kondisi badan gula sudah tinggi, tangan kebas, kaki kebas gitu. Ini Pertanyaannya? obatnya apa Pak Haji? Mandi jam 00. Orang yang sakit gula, tangannya kebas, kakinya kebas, obat satu-satunya untuk nurunin gula supaya stabil, mandi jam 00. Setiap hari selama 99 hari. Mandi keramas ya Pak Haji? Mandi keramas, dari pala, dari rambut atas sampai rambut bawah mesti basah. Tapi kalau rambut atas nggak basah, hanya rambut bawah doang, tambah parah. Mesti kompak, rambut sama rambut mesti kompak, mesti kena air. Iya, Ya gitu. Dia di sini dari 2001, saya nikah lagi kan Pak Haji, 2021. Nah itu dia di sini, di Pondok Gede. Dan itu rasanya saya ini, aduh kalau gini maaf Pak Haji jadi ya. Kalau bayi saya angkat ke kamar mandi, saya mandikan. Tapi berhubung bayi, kalau orang Jawa bilang kan bayi gerang, saya kerepotan ngangkat ini kayak gitu-gitu loh Pak Haji. Ini kadang rasanya hati ini, aduh ya Allah gitu. Itu akhirnya mungkin dia ini mintalah bulan September kemarin minta pulang kampung. 2025. Ya 2025, September 2025 minta pulang kampung. Sampai sekarang ini gitu. Di kampung yang rawat siapa? Ya ada ponakan saya, ada adik saya gitu. Gitu, makanya kalau bisa jalan, bisa ini, saya bilang sama adik saya, kalau ini dia umpama jalan ke sini mau tak bawa ke Pak Haji, ini gimana, sanggup enggak, saya bilang gitu. Gitu. Terus itu cerita hidup saya. Gitu. Obat satu-satunya sakit gula Mandi. hanya mandi jam 00. Nanti buat pemulihannya minum susu kambing cair. Minum susu kambing beku. Yang etawa itu? Bukan, susu kambing Jawa. Bukan susu kambing etawa. Susu kambing etawa nggak manjur. Malah bikin orang terpuruk. Tambah parah. Susu kambing yang biasa aja. Oh, Tapi yang beku, bukan etawa. Kalau etawa bikin orang jadi tambah terpuruk. yang bubuk itu kan Pak? Bukan. Yang beku. Ambilin bos. Ambilin bos. Tuh ada tuh, bos ambil tuh. Kalau di Jawa susah Pak Haji itu susu. Beli di RDAY. Di RDAY kita punya kambing. Banyak. Nanti diperah. Terus dikirim gitu? Ya ibu nanti kirim atau nanti dia kalau di sini diobatin pakai susu kambing. Oh ya nih sini. Nih susu kambing. Nih susu kambing. Nanti ini dikukus, dikupas, buat nyairin susunya. Dia minum susu apa? Misalkan Cardisol, pakai ini. Susu Evisol, pakai ini. Atau pakai susu ini aja, nggak ada kardisolan. Jadi itu bisa buat berapa kali minum? Ini sekali minum, ini 200 ml 1 gelas. Sekali minum? Ya sekali minum 200 ml.
Obatnya ini, orang sakit gula diabetes, obatnya susu kambing beku. Di RDAI ada, tinggal beli aja, tinggal pesen. Nih, susu kambing beku. Jadi Seliternya 100.000, isinya 5 kantong. Satu kantong ini 20.000. Sembuh. berarti gini Pak Haji, umpamanya saya pesan, Ya, jadi minta tolong dipaketin ke sana gitu. di sini nggak ada yang maketin, di sini nggak ada orang. Ini kan bukan orang semua nih, bukan. Ini goib nih. Pak Haji. Terus caranya gimana Pak Haji ya? Ibu beli dari sini, ibu paketin sendiri. Cuman saya dari sono ke kemarinnya Pak Haji. Iya. Bingung saya. Itu. Ini obatnya ini nih Bu. Itu obatnya itu gitu ya, Pak Susu Haji. kambing beku Susu kambing ya. atau susu kambing. Ya ini susu kambing beku, bukan susu bubuk. Kalau susu bubuk penipu semua itu. Susu segar lah. Ya, susu Susu segar. segar ya Pak Haji. Ya, Coba barangkali nanti. mereknya RDAY kandang embe. Gambarnya bukan kambing, gambarnya gue Haji Dwi Susanto embe. Seliternya 100.000, Iya makanya segini 20.000. kalau umpamanya saya, ya udahlah nanti diatur. Pokoknya obatnya susu Ya. kambing. Ya. Susu kambing. Obat sakit gula obatnya cuma susu kambing. Ya jadi di sono Sama mandi jam 00. yang ngurusin adik saya, ponakan saya gitu. Adik kandung ibu. Iya. Padahal tuh kan ipar, kok mau ngurusin? Bukan suaminya dia. Oh, suaminya dia. Suaminya adik saya, ponakannya suami saya gitu. Oh. Terus punya anak laki-laki. Jadi yang sering ngontrol itu ponakan saya. Gitu. Kalau yang ngirimin makanan apa kan nanti adik saya masak, nanti anak. Padahal nih Bu, kalau ibu tidak usah ibadah, ibu hanya cuman ngerawat suami. Ibu pesan susu dari kita kirim ke rumah ibu. Minumin sampai dia sembuh normal. Ibu masuk surga tanpa siksa kubur. Ya betul. Ngapain ibu? Utang ibu lunas tanpa harus dibayar. Ini contohnya. Dia ngurusin ibu kandungnya. Usianya berapa ibu kandung lo? 88 tahun. Ini anaknya semata wayang ngurusin ibunya. Ada aja rezekinya. Ibu lebih baik telepon dia. Tolong suami saya dipaketin pakai tiki bawa lagi ke Pondok Gede. Nanti suami ibu di packing pakai kardus kirim ke Pondok Gede. Pakai mobil travel ya. Cuman gini loh. Anak perempuannya suruh ngerawat bapaknya. Bohong nggak kawin tahun ini. Bohong nggak kawin tahun ini. Ibu juga ngerawat. Mie ayam tetap jalan jamur. Ibu obatin. Nanti ibu mati tidak akan siksa kubur. Nggak akan. Tidak ada isap kubur. Nggak ada. Karena apa? Karena ibu di dunia udah disiksa sama suami. Ya betul? Iya. Iya Bu. Disiksa diperes. Iya disiksa diperes. Tulang punggung. Iya jadi ibu lebih baik di dunia cuma 100 tahun Bu. Tapi di kuburan ribuan tahun. Di akhirat jutaan tahun. Siksa kubur, siksa akhirat. Lebih baik ibu ngambil itu di hari tua ibu. Saya pulang ke Solo apa suami ke sini Pak Haji? Suami ke sini. Malah suami ke sini ya? Iya, saya nggak setuju kalau ibu ke Solo. Ibu di sini. Ibu jagain mie ayam ibu, jagain putri ibu yang nomor 2. Nah nanti ibu bilang sama putri ibu, kita rawat bapak sampai akhir hayatnya. Mandiin kalau malam jam 00. Nanti ibu pesen susu kambing di sini. Nanti kita kirim ke rumah ibu. Iya kalau ke Pondok Gede kan sehari nyampe. Jadi nggak Iya. akan basi. Gitu. Enggak, jadi kita kirim dari sini ke rumah ibu. Ibu tinggal minumin susu sama dia, suapin. Jadi saya nggak pulang kampung. Ya? Gak usah, saya nggak setuju. Ibu nanti masuk neraka jahanam. Tetap di sini. Di sini, Tak bawa ke sini. bawa kemari. Jadi kalau ke sini kan gampang. Iya, nanti ibu bawa naik Grab, bawa kemari. Ibu naik Grab bawa kemari. Berapa sih ongkos Grab kemari? Obatin di RDAY. Bohong nggak sembuh. Nanti kita pakai kelapa, direbus, air kelapanya diminum ke suami. Nanti gulanya normal. Bu, ada tamu RDAY yang lebih parah dari suami ibu. Namanya Barno. Usianya 56 tahun.
Jalan dari sini ke 100 meter itu langsung jatuh Bu, pingsan. Sekarang dia udah bisa bawa galon, 2 galon kanan kiri. Dia udah bisa berenang. Kemarin di sawah dia udah bisa lari-lari. Udah bisa nanam padi. Bahkan dia udah bisa ngebajak sawah. Namanya Barno. Gulanya udah 300. Ini dia insulin sudah bosan. Akhirnya dia stop, sama kakaknya dikirimin. Jangan nanti ginjalnya rusak. Dikirimin apa itu genik apalah nggak tahu, itu dikirimin. Begitu diminum ininya bengkak kakinya. Iya. Jangan, ginjalnya udah parah. Ha. Udah minum insulinnya tetap, minumnya susu kambing. Nanti pakai mandinya jam 00. Ibu rawat sampai akhir hayatnya dia. Ibu nanti masuk surga Bu. Anak ngabdi sama ibu. Istri ngabdi sama suami. Tuh. Jadi ibu ngabdi sama dia. Kalau mandi ibu mandiin. Kalau pipis ibu pipisin. Kalau makan ibu suapinin. Sampai akhir hayat ibu masuk surga. Kita semua di surga ketemu ibu. Bu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya nurutin Pak Haji. Saya ngerawat sisa-sisanya hidupnya suami saya, bener Pak Haji masuk surga. Tuh. Udah ibu mendingan rawat. Telepon sama adik ipar ibu. Tolong paketin suami saya yang udah parah. Pakai apa? Pakai tiki, masukin ke kardus langsung dipelakban. Gitu. Dia gak denger. Saya bingung gini loh Pak Haji. Kalau aku pulang kampung utangnya banyak. Terus dia nggak punya penghasilan apa-apa. Bu, ibu pulang ke Jogja, ke mana? Solo. Ambil suami ibu, naikin travel. Berapa sih travel kalau saya boleh tahu? 400.000. Ibu ke sono. Ibu ke sono mau naik apa? Ke Solo. Banyak, bis banyak, kereta banyak. Berapa tuh busnya? Ya 300-400. 300-400. Yeah. Iya. Oke, taruhlah 400.000 ya ibu ke Solo ya. Nah nanti ibu dari Solo bawa suami kemari berdua jadi 800 ya kan. 800 tambah 400 berapa? 1.200.000. Dengan modal 1.200.000 ibu masuk surga tanpa siksa kubur ngerawat suami. Mau, harus mau. Di sini dirawat. Ibu rawat, ibu openin. Nanti ibu beli susu kambingnya di sini. Seliternya 100.000. Ibu beli buat 10 liter. Taruh di freezer. Tuang minum, tuang minum, tuang minum, tuang minum gitu. Daripada ibu nanti pas dikubur siksa kubur. Iya makanya kemarin itu suami ayam itu ada kejadian aneh-aneh gitu loh Pak Haji. Akhirnya dia, aduh aku tak pulang aja deh, kamu usaha kok. Ada kejadian yang, mohon maaf. Jadi kejadian Deketin mic-nya. Iya kejadian aneh-aneh gitu awalnya itu. Jadi saya yang bisulan di sini lah, yang bisulan di sini lah, nanti sembuh langsung autoimun lah, apalah pokoknya kejadian itu aneh-aneh. Terus orang yang sakit autoimun, orang yang jengkel sama lawan jenis ditahan-tahan emosinya. Itu bonusnya dari Allah penyakit autoimun. Tapi bisa sembuh gak? Bisa. Obatnya pakai susu kambing doang. Autoimun itu penyebabnya kita jengkel sama lawan jenis. Laki ke perempuan, perempuan ke laki. Tapi emosinya ditahan sama kita. Kita gak bisa luapin. Itu bonusnya dari Allah sakit autoimun. Benar itu Pak Haji. Benar? Iya. Oh tepuk tangan dong bos. Sebab saya usaha. Begitu saya pensiun, ini ngapain berdua-duaan, bengong-bengong. Terus ini ngapain Ki? Kagak. Terus saya selesai ngaji gitu, maksud saya itu mbok apalah, itu tadi saya bilang. Kalau bayi gerang saya bawa ke kamar mandi, saya mandiin, saya rabun, saya keramasin, tak kasih pewangi ini. Lah tapi berhubung bayi gerang, saya sudah mikirin nyari buat makan, terus dia susah dibilangin. Nek dibilangin tuh mukanya kayak nek orang Jawa ngenyek gimana Pak? Ya,
ngeremehin, ngece ngece, gitu kan. ngece, Jadi lama-lama kan saya mangkal. astagfirullahaladzim, kalau kamu bahagia gitu tak angkat, tak sabun, tak mandiin wangi. Ini ya Allah gitu. Suruh mandi nggak mau. Itu ibu kena 3 pasal. Mikir, komen, ngeluh. Harusnya jalanin, syukur nikmatin. Ibu dari pernikahan awal sampai pernikahan sekarang, ibu harus nikmatin, syukurin, jalanin. Ibu enggak. Tahun-tahun pertama ibu nikmatin sambil ibu syukurin sambil jalanin. Anak 1 brojol, anak 2 brojol, anak 3 brojol. Di menjelang sekian tahun udah mulai ada percecokan, udah mulai ada perselisihan. Itu sebenarnya tuh Bu, ibu digodain sama setan. Karena setan bercokol di hati ibu. Gimana caranya ibu misahin ibu sama dia? Bener pisah. Makanya nih, tapi kan belum cerai. Nah pada saat nanti ibu cerai lagi, ibu si setannya dapat mahkota, namanya mahkotanya Dasim. Ibu masuk neraka jahanam. Untungnya ibu habis pisah, ibu balik lagi dan alhamdulillah ibu ngerawat di hari tuanya. Nah hari tuanya pisah lagi, udah masuk neraka lagi loh. Intinya saya kasihan gitu. Dia kan orang swasta. Warisan udah tinggal sepetak. Terus dia nanti makan apa? Biarpun bagaimana kan itu bapakmu gitu loh, maksud saya gitu. Tapi ternyata ini anak-anak jauh. Ibu aja yang peduli, anak-anak biarin. Ibu aja yang peduli. Nanti kalau ibu peduli kan ibu masuk surga. Ya. Anak ibu bawa ke surga semua, betul? Daripada ibu ngandelin anak biar open sama bapaknya. Nggak bisa, yang ada nanti ibu bertengkar. Oke. Terima kasih. Lebih baik ibu aja yang ngalah. Bawa tuh suami ibu ke Pondok Gede. Ongkosnya 400, pulangnya kan berdua 800, jadi 1.200.000. Ibu openin, nanti ibu beli susu kambingnya di sini. 10 liter, 10 liter tuh paling cuma 1 juta. Ibu minumin, ibu suapinin, ibu mandiin. Ibu sayang-sayang. Pada saat mau tidur biar cepat sembuh, ibu kasih nenen. Nenen kong. Bohong dia nggak mau nenen. Semua laki-laki kalau dikasih nenen nggak ada yang nggak mau. Mau semua. Termasuk Haji Dwi Susanto. Pak Haji. Ibu kan nonton YouTube, saya suka senyum-senyum nggak kalau ngeliat Facebook saya. Itu gitu, makanya saya pengen ketemu Pak Haji. Gimana caranya itu? Nenenin. Gini loh Pak Haji. Nenen masih gak ibu? Pertanyaan saya, nenen ibu masih gak? Nenen ada siap, cuman gini loh Pak Haji. Perut saya ini lapar, butuh makan. Bu, dengan ibu nenenin suami, itu rezekinya secara goib turun dari Allah. Langsung tanpa lewat perantara. Jadi kalau ibu masih muda, bapak masih kecil, itu yang keluar air susu. Tapi pada saat ibu udah umur 63, bayi geram yang ibu nenenin, itu yang keluar bukan air susu, tapi yang keluar keberkahan, rezeki, karomah, surga. Ibu cek dah. Istrinya Pak Haji hobinya apa sih kalau di mobil? Nenen. Istrinya Pak Haji kalau di meja makan hobinya apa sih? Nenen. Istrinya Pak Haji kalau di dapur hobinya apa sih? Nenen. Jadi saya nggak boleh jauh-jauh dari nenen. Kata bini saya, itu papa. Ngomong apa lu papa? Jadi apa ya? Gimana ya? Emosi saya masih. Nih Bu, saya belum pernah Bu buka baju sendiri, belum pernah. Pasti yang bukain istri saya. Saya belum pernah buka celana sendiri, yang bukain celana istri saya. Saya belum pernah buka celana dalam sendiri, yang bukain celana dalam istri saya. Tidak pernah saya buka sendiri. Semuanya yang lucutin istri saya. Ini saksinya. Ini saran kakak saya, adik saya gitu kan udah pensiun. Itu sekolah udah serahin ke orang. Terus Jangan. pulang. Jangan.
Jangan, saya nggak setuju diserahin orang. Udah aja di bawah pengawasan ibu. Anggap aja itu buat hiburan, buat seneng-seneng, buat kegiatan biar ibu awet muda. Walaupun ibu yang penting kan ibu baru ketemu saya sekali. Iya. Nanti ibu datang lagi kemari, saya ajarin lagi. Iya. Ibu nanti datang lagi, saya ajarin lagi. Ibu kan baru sekali, saya nggak setuju. Banyak. Ibu nggak lihat. Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8. Ijab sama Allah. Jadi kandidat presiden dari Partai Golkar kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi wakil presiden namanya. Enggak tuh. Iya. Tenang aja. Iya. Jalanin. Iya, iya. Yakin. Iya. Itu terima kasih sarannya Pak Haji. Berhubung udah malam. Iya, jemput dulu. Saya mau pulang ke Pondok Gede. Gak apa-apa, gak usah pulang. Yang penting ibu dulu yakin dulu. Berani gak bawa pulang itu bayi apa sih namanya? Bayi gerang. Bayi geram. Gerang, bayi gerang. Bayi tua Pak Haji. Oh, bayi gede, bayi gerang. Nah, Bayi tua. ya ibu berani gak bawa bayi gerang? Makanya gini loh Pak Haji. Emosi saya masih naik turun. Nanti di sini itu tadi loh Pak Haji. Dia ini aku cari makan ini gitu. Masih naik turun gitu loh Pak Haji. Apa yang bikin ibu nggak yakin? Caranya Pak Haji harus saya rawat saya ini. Saya tidak harus pulang ke Solo ya bismillah. Bu, ini maaf ya. Orang kalau mati itu kan dikubur. Ya. Itu di dalam kuburan ngerengek-ngerengek sama Allah. Ada ayatnya. Ya. Allah Balik lagi. bangkitin saya lagi. Kalau saya bangkitin lagi buat apa kata Allah? Saya mau jadi ahli sedekah. Ya. Ibu nanti kalau dikubur nggak akan ngerengek-ngerengek sama Allah. Kenapa? Karena ibu dimuliakan sama Allah di dalam kubur. Kenapa? Karena ibu udah memuliakan suami. Daripada ibu punya duit banyak, ratusan juta, nggak akan menjamin ibu masuk surga. Tapi dengan ibu ngerawat suami tercinta, ibu nggak ngerongrong suami, tapi ibu istilahnya sejalan sama dia, apa maunya suami ibu turutin, maunya suami ibu turutin, bahkan ibu nggak kepancing jengkel atau ibu walaupun dia ngomongnya ngenyek, walaupun dia ngomong ngece, tapi ibu tidak tersinggung karena ibu udah tahu dasarnya surga. Saran saya, ibu coba pertahanin ngurusin suami. Iya dia pamitnya aku mau mati di sini. Jangan ralat, lu mati di pangkuan gue sambil nenen. Jadi sambil nenen nanti. Emosi saya gini Pak Haji. Ini laki kok nggak pernah ngempanin saya, kok malah saya yang ngempanin ya gitu loh Pak Haji. Bu, memang ibu ngempanin suami nggak ngempanin ibu. Tapi nanti Allah yang ngempanin ibu langsung 1000 kali lipat dari nilai ibu ngempanin suami. Betul? 1000 kali lipat. Jadi kalau ibu ngempanin suami sebulan 300.000, 300.000 kali 1000 berarti 300 juta. Terus gini Pak Haji, dia tuh nggak jujur. Mana mic-nya? Dia tuh nggak jujur loh Pak Haji gitu loh. Bu, laki-laki emang seperti itu. Jangankan suami ibu, ini juga nggak jujur. Yang jujur cuman saya doang. Karena